Halo Sobat Trader, jumpa lagi dengan saya Ustadz Forex. Di video ini kita ingin memprediksi kira-kira GBP USD mau kemana ya. Nah, kalau kita lihat di chart MT4, itu terlihat bahwasannya dalam beberapa hari ini pound sterling mencoba melakukan testing resisten atas. Nah, ini kira-kira di daerah puncak ini. Dalam beberapa kali percobaan terlihat bahwasannya testing itu nggak sukses-sukses. Artinya apa? Pound sterling tidak berhasil untuk breakout. Bahkan tadi siang pada saat dia testing ini koreksinya panjang sekali sampai di atas 100 pip. Nah, di pagi ini pound sterling coba lagi nih melakukan testing di atas. Nah, kalau kita perkecil lagi chart MT4, itu semakin terlihat jelas bahwasannya ternyata pola yang terjadi dalam 3 hari ini pound sterling itu sideways. Nah, ini adalah titik puncaknya sideways. Nah, seperti itu. Nah, kita coba buat garis kira-kira resistennya di mana. Nah, ini kita coba buat garis, kita coba untuk lakukan penyesuaian, kita paskan sehingga nantinya betul-betul memang bisa kita pakai dengan sangat akurat. Intinya seperti itu. Nah, itu Sobat Trader, ini pound sterling saat ini sedang mencoba testing atas. Nah, kalau kita lihat bentuk sideways seperti ini, itu terlihat seperti membentuk 2 kali huruf V. Nah, V-nya ada 2 kali. Nah, kalau V terjadi 2 kali, sebenarnya GBP USD saat ini sedang dalam fase konsolidasi atau sideways. Gampangannya sideways. Sehingga di pagi ini saya betul-betul ingin mencoba untuk sell. Kenapa saya ingin mencoba untuk sell? Ya, namanya juga sideways, atas bawah atas bawah. Ya, di posisi ini kita pasti sell gitu loh. Nah, nanti di bawah di lembahnya ya kita coba untuk buy. Intinya seperti itu Sobat Trader. Nah, itu sudah kita buat untuk atapnya. Sekarang kita coba buat untuk lembahnya. Nah, ini lembahnya sudah kita buat. Makin kelihatan kan V-nya? V kecil, V besar, V besar. Nah, ini semakin menguatkan bahwasannya GBP USD sedang sideways. Nah, kalau kita lihat sekarang posisinya kan sudah di atas garis. Tapi sebenarnya meskipun di atas garis, kalau dari teori breakout seharusnya kan pound sterling lari. Tapi enggak. Ibaratnya seseorang yang lagi berlari, tiba-tiba pelari tersebut itu berhenti. Nah, inilah yang terjadi sekarang di pound sterling. Artinya apa? Respon market terhadap jebolnya ini tidak direspon secara keseluruhan. Terlihat itu market dengan time frame 15 menit atas bawah atau sideways lagi di posisi di atas resisten. Makanya dalam kondisi seperti ini saya betul-betul menyarankan Sobat Trader untuk mencoba untuk sell. Inilah kesempatan sell. Ibaratnya ini adalah golden moment. Golden moment kita melakukan sell. Nah, kita coba sell, tapi saya masih menunggu apakah bisa saya lakukan sell di puncak. Nah, ini karena ini memang saya kebetulan bangunnya pagi-pagi udah terlambat, jadi memang nggak terlalu puncak. Kita coba tunggu dulu. Siapa tahu ada bocoran-bocoran kemudian false break, jadi makin menguatkan kita bahwasannya pound sterling akan bearish. Itu Sobat Trader. Nah, intinya Sobat, apapun yang Ustadz katakan tentang market ini, apapun yang Ustadz prediksi tentang market ini, Sobat Trader jangan lupakan satu hal. Sebelum entry market, rencanakan resiko. Kalau profit gak usah direncanakan, profit biarin sepanjang-panjangnya. Tapi kalau loss itu harus kita rencanakan. Apalagi buat Sobat Trader yang mungkin kondisi balance-nya, equity-nya besar sekali, itu yang terbaik
ya memang harus merencanakan mau di cut loss di berapa. Jangan sampai cut loss, ini seringkali saya ulang-ulang, cut loss dilakukan pada saat berjalan. Kalau dilakukan pada saat berjalan, yang terjadi nanti seringkali yang terjadi adalah emosi, tidak terima. Nah, akibat emosi tidak terima, akibatnya apa? Nanti martinjel lama-lama kita bisa MC. Nah, ini kita coba pemberian nama ya untuk puncak-puncak gunungnya. Itu kita coba puncaknya adalah A, lembahnya B, puncaknya C, lembahnya D, kemudian ada puncak lagi E. Nah, itu saya sudah lakukan sell tadi di jam 4 kurang. Nah, sekarang jamnya sekitar jam 5 pagi. Saya sell sebelum spreadnya melar. Saya paling nggak suka kalau sekitar open posisi jam 4. Jam 4 itu pasti melar. Broker manapun pasti melar. Nah, saya sudah coba lakukan sell kecil 0,01 lot. Di puncaknya lagi saya siapkan untuk sell limit. Jadi nanti totalnya perencanaan saya adalah 0,02 lot dengan cut loss tetap itu, sementara saya buat seperti itu. Sementara kita cut loss paling enggak saya kehilangan $10. Nah, ini saya coba gambarkan untuk wave yang lebih panjang lagi. Ini adalah wave daily. Nah, kita tarik garis Weibo dari A1 ke B1. Nah, di situ terlihat bahwasannya memang kondisi dari GBP USD untuk hari ini memang sedang berada di areal emas. Di areal emas, tapi bukan pair emas. Maksudnya adalah area golden ratio, adalah golden moment atau golden moment. Nah, ini kita coba lihat ke belakang. Ternyata memang di historinya memang resistennya adalah resisten yang paling kuat sepanjang tahun. Nah, ini sudah mendukung dari posisi pembentukan huruf V, posisi sideways, pound sterling sedang di atap sideways. Nah, kalau dari sisi Fibonacci tadi sudah kita coba gambar, pound sterling sedang ada di golden ratio, artinya ini adalah rasio terbaik untuk Fibonacci retracement daily. Jadi sebenarnya kedepannya kalau memang model penggambaran tadi saya gambar flat Fibonacci dari high ke low, ini sebenarnya sekarang ini GBP USD itu sedang dalam fase ingin melanjutkan tren yang lebih besar lagi, tren panjang lagi. Tren panjangnya apa? Tren panjangnya adalah bearish. Kemungkinan besar GBP USD akan turun terus ke bawah. Tapi di trading ini kita atau saya ini lebih ke day trading, artinya memang saya mungkin cenderung paling lama itu open posisi itu 1-2 hari saya udah close. Jadi atau mungkin dalam kondisi profit 1/2 atau 1/3, artinya pada saat resiko 10, profit 10, saya sudah close. Intinya seperti itu. Nah, itu sobat trader. Nah, itu kira-kira penggambaran tentang pound sterling seperti itu. Kalau kita lihat posisinya yang terjadi sekarang, coba kita cek sekarang. Tadi kan rekaman tadi kan sebelum jam 4, ini sekitar jam 4 lebih 44 menit. Kita coba. Nah, itu semakin terlihat dan semakin jelas bahwasannya memang areal keraguan-raguan itu cenderung mendorong pound sterling untuk melakukan koreksi panjang ke bawah. Nah, ini posisi jam 4 lebih 45. Nah, itu terlihat bahwasannya memang sell saya memang harusnya sudah profit meskipun kecil.
Tapi itu tidak terlihat profit karena memang spreadnya lagi melar. Kita cek spreadnya berapa nih. Luar biasa, spreadnya adalah 11. Nah ini besar sekali. Nah ini saya sudah memulai dengan sell, artinya Ustadz di sini mencontohkan dengan akun real. Ini real, kita lihat ini servernya server real, duitnya juga real. Kalau misalkan betul profit sampai kemari, duitnya bisa di withdrawal. Intinya resiko saya tetap di areal ini. Apapun yang terjadi, saya tidak akan terima kalau areal ini ditembus. Dalam kondisi market yang sideways seperti ini, tidak akan mentoleransi pada saat terjadi breakout. Karena apa? Kalau betul terjadi breakout, yang terjadi bukan main-main. Dia akan panjang sekali dan pasti dalam kondisi seperti ini saya pasti MC. Nah inilah areal golden ratio ya. Jadi saya yakini areal ini sebagai areal center. Ada beberapa alasan selain memang terjadi huruf V, pola huruf V tadi. Yang pertama tadi adalah huruf V, yang kedua ini sobat trader. Ini kalau kita lihat sepanjang tahun 2019 sampai dengan sekarang 2020, artinya ini adalah awal 2019, memang di harga ini memang GBP USD menjadi center. Kalau kita lihat ini jarak antara saat ini dengan posisi low dengan jarak ini dengan posisi high itu kurang lebih sama. Artinya memang titik ini betul-betul memang titik yang sangat baik untuk kita melakukan sell, atau mungkin juga bisa baik untuk melakukan buy pada saat breakout. Intinya seperti itu. Nah ini sementara saya yakini bahwasannya GBP USD untuk hari ini akan bearish, paling tidak antara 50 sampai 100 pip kita akan bisa kantongi untuk koreksi untuk hari ini. Nah itu sobat trader, kira-kira prediksi saya tentang pound sterling. Mudah-mudahan kita semua profit, dan penikmat video Ustadz Forex ini tidak ada yang MC atau margin call. Kalau ngikutin Ustadz Forex, insya Allah tidak margin call. Ustadz selalu mencatat, bahwasannya memberikan catatan kepada sobat trader yang ngikutin trading bersama Ustadz Forex ini. Yang paling penting, yang nomor satu adalah money management, kontrol emosi. Money management, kontrol emosi. Sekali waktu Ustadz Forex tidak akan selamanya benar, artinya suatu saat juga akan ada salah. Tapi apa yang saya sampaikan di video ini memang adalah suatu kondisi yang sudah dilakukan riset. Kondisi ini adalah kondisi terbaik dengan tingkat akurasi di atas 60%. Jadi sobat trader yang sebagai subscriber atau yang sedang mengamati trading bersama Ustadz Forex, tolong betul-betul diperhatikan money management dan kontrol emosi. Artinya kita sell di sini, ini ada batasnya. Jangan sampai kita pertaruhkan semua balan kita, semua uang kita untuk melakukan sell di pound sterling. Kita harus batasi. Kalaupun nanti terjadi breakout, ya kita ngikut. Namanya juga breakout. Kita tidak menentang arus, tapi kita ngikutin pola arus. Nah sobat trader, saya juga ingin memberikan informasi kepada sobat trader bahwasannya kenapa market bentuk V ini adalah market konsolidasi atau market ragu-ragu. Karena dari beberapa buku yang saya baca, saya lupa, termasuk salah satunya adalah Candlestick Pattern karya Stephen Bigelow, bahwasannya memang bentuk V seperti ini itu sebenarnya adalah keseimbangan. Ini adalah pola keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan antara supply dan demand. Artinya pada pola seperti ini, antara orang yang atau mungkin trader yang yakin bahwasannya market akan terus untuk bullish, dan market yang yakin akan bearish,
itu kurang lebih 1:1. Makanya membentuk pola huruf V. Nah, itulah sobat trader, mudah-mudahan prediksi saya tepat, kita semua profit hari ini, semua senang, semua target-target tradingnya bisa tercapai, tidak ada kata MC. Mudah-mudahan dengan manajemen dan kontrol emosi yang baik. Sekian video dari saya, sampai jumpa lagi, salam sukses, salam profit.